Oke, jumpa lagi pada pembelajaran IPA Fisika. Kali ini kita membahas gaya sentripetal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama, memahami konsep gaya sentripetal. Bagaimana ilmu fisika menjelaskan cara kerja dari gaya sentripetal pada sebuah benda sehingga benda tersebut bisa bergerak melingkar. Nah, untuk memahami konsep gaya sentripetal, silakan adik-adik perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada sebuah bola yang bermassa M. Nah, diikat dengan seutas tali lalu diputar secara horizontal. Jadi ada bola, setelah itu diikat dengan seutas tali lalu diputar secara horizontal. Nah, sekarang kita analisis bola tersebut. Apa yang menyebabkan bola tersebut bergerak melingkar? Oke, adik-adik bisa perhatikan gambar. Ketika kita beri gaya pada tali, setelah itu kita putar secara horizontal, maka bola tersebut bergerak melingkar. Nah, yang menyebabkan bola tersebut bergerak melingkar adalah tegangan tali. Oke, yang kedua, arah anak panah itu selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, jadi gaya tegangan tali ini menyebabkan arah gerak bola itu selalu menuju pusat lingkaran. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa tegangan tali menyebabkan bola bergerak melingkar, dan yang kedua, tegangan tali membuat arah gerak bola tersebut selalu menuju pusat lingkaran. Nah, jadi pada kasus ini gaya tegangan tali berperan sebagai gaya sentripetal. Mengapa demikian? Karena gaya tegangan tali membuat bola tersebut bisa bergerak melingkar dengan arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Sehingga gaya tegangan tali sama dengan gaya sentripetal. Oke, jadi dari ilustrasi ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pengertian dari gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar dan arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Oke, sekali lagi, gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar dan arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Oke, yang kedua, adik-adik bisa perhatikan saat mobil melewati tikungan. Bagaimana peran dari gaya sentripetal bekerja pada mobil tersebut? Saat mobil melewati tikungan, mobil sebenarnya sedang melakukan gerak melingkar atau lintasan yang berupa lingkaran. Nah, kita tahu bahwa pada mobil bekerja beberapa gaya. Yang pertama ada gaya berat akibat berat mobil. Yang kedua ada gaya normal akibat mobil bersentuhan langsung dengan permukaan jalan, maka muncul gaya normal. Yang ketiga ada kecepatan linear. Dan yang keempat ada gaya yang membuat mobil tersebut bergerak melingkar atau bergerak menuju ke pusat lengkungan, yaitu gaya gesek yang diberi dengan tanda panah merah. Jadi mobil seolah-olah akan tertarik menuju pusat lengkungan atau pusat lingkaran. Nah, pada kasus ini coba adik-adik bayangkan ketika kita ada di dalam mobil. Saat mobil melewati tikungan, kita merasa bahwa mobil tersebut akan tertarik menuju pusat lengkungan. Nah, kenapa mobil tersebut seolah-olah tertarik menuju pusat lengkungan? Karena adanya pengaruh gaya gesek. Sehingga pada kasus ini gaya gesek berperan sebagai gaya sentripetal. Nah, kita sudah tahu bahwa gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar dan arahnya menuju ke pusat lingkaran atau pusat lengkungan. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar mobil ketika melewati tikungan itu sedang melakukan gerak melingkar. Nah, saat itulah bekerja gaya sentripetal. Sehingga ketika gaya gesek statis lebih besar
atau sama dengan gaya sentripetal, maka mobil tidak terselip atau keluar dari jalur tikungan. Bagaimana bisa paham? Oke, pasti bisa. Oke, yang ketiga kita perhatikan bumi dan bulan. Bagaimana peran gaya sentripetal bekerja pada kedua benda tersebut. Berdasarkan hukum Newton tentang gravitasi, dua benda yang memiliki massa dan dipisahkan oleh jarak tertentu bekerja sebuah gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi. Oke, adik-adik coba perhatikan dua benda, yaitu bumi dan bulan, memiliki massa. Ya, bumi pasti memiliki massa, bulan juga memiliki massa. Nah, bumi dan bulan ini dipisahkan oleh jarak tertentu, maka bekerjalah sebuah gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi. Nah, kita perhatikan tanda panah merah pada bulan menuju ke pusat lingkaran. Nah, gaya gravitasi ini yang menyebabkan bulan bergerak melingkar mengelilingi bumi. Sehingga pada kasus ini, gaya gravitasi berperan sebagai gaya sentripetal. Nah, kita tahu bahwa gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar dan arahnya menuju pusat lingkaran. Sehingga gaya gravitasi sama dengan gaya sentripetal. Oke, jadi dari beberapa ilustrasi tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar dengan arah selalu menuju pusat lingkaran. Yang kedua, gaya sentripetal hanya sebagai nama saja, karena gaya sentripetal bisa berperan sebagai gaya-gaya lain yang membuat benda bergerak melingkar. Contoh gaya sentripetal bisa sebagai gaya lain itu misalnya, yang pertama, gaya sentripetal bisa berperan sebagai gaya tegangan tali, sehingga Fs sama dengan T atau tegangan tali. Nah, ini pada ilustrasi pertama. Bagaimana bisa paham? Oke, pasti bisa. Nah, yang kedua, gaya sentripetal bisa berperan sebagai gaya gesek statis, yaitu pada kasus mobil melewati tikungan. Nah, Fs sama dengan F sentripetal sama dengan F gesek statis. Oke, yang ketiga, gaya sentripetal bisa berperan sebagai gaya gravitasi pada kasus bulan bergerak mengelilingi bumi. Nah, ini adalah contoh dari gaya. Selanjutnya, kita akan menentukan rumus dari gaya sentripetal. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar atau ilustrasi berikut. Ada gaya sentripetal Fs yang arahnya menuju pusat lengkungan, ada As yaitu percepatan sentripetal arahnya juga menuju pusat lengkungan, ada kecepatan linear yang selalu tegak lurus dengan gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Nah, kita perhatikan bahwa ketika kita memberikan gaya pada tali, maka akan muncul percepatan sentripetal pada benda tersebut. Jadi, percepatan sentripetal adalah percepatan benda pada gerak melingkar yang arahnya menuju pusat lingkaran. Rumus dari percepatan sentripetal, AS sama dengan V kuadrat per R atau sama dengan omega kuadrat kali R. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, maka rumus gaya sentripetal adalah Fs sama dengan M kali As. Fs sama dengan M kali V kuadrat per R atau Fs sama dengan M kali omega kuadrat kali R. Jadi As kita menggantikan dengan V kuadrat per R atau dengan omega kuadrat kali R. Bagaimana bisa paham?
Oke, pasti bisa. Keterangan Fs adalah gaya sentripetal, satuannya Newton. As adalah percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. M adalah massa benda, satuannya kilogram. V adalah kecepatan linear, satuannya meter per sekon. R adalah jari-jari lintasan, satuannya meter. Dan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Nah, ini adalah rumus dari gaya sentripetal. Fs sama dengan mv kuadrat per r, atau m sama dengan omega kuadrat kali r. Oke, pembahasan mengenai gaya sentripetal sampai di sini semoga bermanfaat untuk adik-adik dalam pembelajaran IPA Fisika. Nah, jika video ini bermanfaat untuk adik-adik, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman sehingga bisa berkembang channel pembelajaran IPA Fisika ini. Terima kasih.